Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Tajali, Praditya Wud 5A, Universitas Islam Darussalam Ciamis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kelebihan, kelemahan, sentralisasi dan desentralisasi. Selamat mendengarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38, "Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun." Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan mereka dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat ini menunjukkan prinsip musyawarah, yaitu pengambilan keputusan secara kolektif, suatu bentuk desentralisasi kekuasaan dan partisipasi dalam pemerintahan atau pengambilan keputusan. Jika dikaitkan dengan ayat ini, sentralisasi ialah sistem di mana kekuasaan dan pengambilan keputusan terpusat pada satu pihak, atau pemimpin. Dan jika dikaitkan dengan desentralisasi, ialah tentang pembagian kewenangan atau pengambilan keputusan melibatkan banyak pihak. Setiap anggota memiliki peran dan suara. Apa sih sentralisasi itu? Sentralisasi merujuk pada model organisasi atau pemerintah di mana keputusan dan wewenang terpusat pada tingkat yang lebih tinggi atau pusat. Jadi, sentralisasi adalah suatu sistem atau cara pengelolaan organisasi maupun pemerintahan di mana kekuasaan, wewenang, dan pengambilan keputusan berada pada satu pihak atau lembaga pusat. Selanjutnya yaitu desentralisasi. Desentralisasi di sisi lain adalah kebalikan dari sentralisasi. Ini merujuk pada model organisasi di mana keputusan dan wewenang diberikan kepada tingkat yang lebih rendah atau lebih lokal dalam hierarki. Jadi, desentralisasi merupakan suatu sistem pengelolaan organisasi atau pemerintahan yang memberikan kewenangan dan pengambilan keputusan kepada tingkat yang lebih rendah atau lebih lokal dalam suatu struktur. Di sini ada beberapa kelebihan dan kelemahan sentralisasi. Kelebihan sentralisasi diantaranya ada konsistensi kebijakan, koordinasi yang efisien, penegakan hukum dan keterlibatan, dan penggunaan sumber daya secara efektif. Yang pertama itu konsistensi kebijakan. Aturan dan keputusan itu dibuat seragam sehingga tidak terjadi perbedaan antar daerah atau unit. Yang kedua, koordinasi yang efisien. Maksud dari koordinasi yang efisien di sini yaitu pengambilan keputusan terpusat memudahkan pengawasan dan pengendalian. Yang ketiga, penegakan hukum dan keterlibatan. Aturan lebih mudah ditegaskan karena ini bersumber dari satu otoritas. Yang terakhir, dari kelebihan sentralisasi itu penggunaan sumber daya secara efektif, di mana pengelolaan anggaran dan sumber daya lebih terkontrol dan terarah. Selanjutnya itu ada kelemahan sentralisasi. Jadi, kelemahan sentralisasi itu bisa juga dikarenakan dengan kurangnya responsivitas. Kebijakan sering kurang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, maupun kurangnya partisipasi masyarakat. Jadi, masyarakat dan pihak daerah itu kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Adapun kelebihan dari desentralisasi, yaitu bisa dikarenakan dengan responsivitas terhadap kebutuhan lokal. Jadi keputusan itu dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, atau partisipasi masyarakat yang lebih besar. Jadi masyarakat lebih terlibat di dalam pengambilan keputusan sehingga rasa memiliki peningkatan. Ada juga kelemahan dari desentralisasi. Kelemahan desentralisasi bisa disebabkan oleh kurangnya koordinasi. Setiap daerah itu memiliki kebijakan sendiri sehingga berpotensi terjadi perbedaan atau tumpang tindih kebijakan.
Jadi, kesimpulan dari kelebihan, kelemahan, sentralisasi dan desentralisasi itu ialah sentralisasi itu memiliki kelebihan dalam menjaga konsistensi kebijakan, koordinasi, serta pengawasan yang kuat. Namun cenderung kurang responsif terhadap kebutuhan lokal dan membatasi partisipasi masyarakat. Begitu juga sebaliknya, desentralisasi itu memberi ruang bagi daerah atau unit lokal untuk lebih responsif dan partisipatif, tetapi berpotensi menimbulkan ketidaksamaan kebijakan serta kesulitan koordinasi dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi agar pengelolaan berjalan efektif dan adil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.